Ya, baik. Minggu lalu kan ini ya, apa namanya? Ini kan, saya dikoreksi kalau salah. Ini saya ingat saya sih ini. Jadi kita masuk ke pohon keputusan. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan penggunaan pohon untuk menyelesaikan persoalan yang lain, yaitu kode. Sebetulnya ini awalan permulaan dari kode Huffman. Tapi sebelum kita ke kode Huffman, kita lihat dulu pohon atau tree digunakan untuk membuat kode awalan atau prefix code. Jadi prefix code itu apa? Prefix code itu adalah himpunan kode, misalnya kode biner gitu ya. Sedemikian hingga di dalam himpunan itu tuh tidak ada anggota himpunan yang merupakan awalan dari anggota yang lain gitu. Contohnya begini, ini contoh prefix code. Artinya contoh himpunan yang berisi kode di mana anggota yang lain bukan merupakan awalan dari anggota yang lainnya gitu ya. Misalnya gini, ini ada satu-satu, maka tidak ada anggota yang lain yang permulaannya satu-satu, misalnya 110 atau 111 gitu ya. Dan tidak ada angka satu digit yang berisi satu aja gitu ya. Jadi dia paling kecil itu dua digit, 10 dan 11. Nah, lalu eh, di sini ada 10, maka tidak boleh ada 100 atau 101. Dan kita lihat di sini nggak ada gitu ya. Kemudian ini ada 01, maka tidak boleh ada anggota lain yaitu 011 atau 010 gitu. Nah, di sini ada dua anggota yang lain, 001 dan 000, dan kalau kita lihat tidak ada anggota di dalam himpunan ini yang dua digit yaitu 00. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita punya anggota yang menjadi awalan dari anggota yang lain gitu ya, maka nanti nggak bisa dibuat pohonnya, trinya itu nggak kebentuk gitu. Jadi pohon binirnya kalau kita punya himpunan kode seperti ini ya, pohon binirnya itu seperti ini. Jadi 000 itu adalah 000. Jadi di sini kita membuat aturan bahwa yang ke kiri itu 0, yang ke kanan itu satu. Ini namanya pohon biner karena setiap kakinya itu dua, gitu ya. Jadi untuk memudahkan penamaan dan selain memudahkan juga membuat penamaan ini menjadi konsisten ya. Maka kalau kita membuat ke kanannya itu untuk kode 0 ya berarti kita harus konsisten. Ke kanan 0 semua. Atau nanti ke kiri yang 0 semua. Boleh, bebas. Kalau ini dalam hal ini di gambar ini adalah yang ke kiri 0, yang ke kanan satu. Nah, jadi kalau kita mau menentukan posisi 000 itu ada di 000 di sini. Daunnya ada pada eh, bagian bawah di ketinggian 3 gitu ya, 000. Kemudian 001 berarti ke sini. Jadi ini kalau sebetulnya ini ada, saya beri apa namanya keterangan dulu. Di sini ada 0, ini satu. Gitu ya. Jadi 001 itu di mana daunnya? 0, 0, 1. Lalu 01, 0, 1 sini. Lalu 10 berarti ke kanan dulu, terus ke kiri. Ya, 10. Kalau 11 berarti ke kanan lagi 11. Nah, ini yang disebut dengan prefix code atau kode awalan karena memenuhi syarat tadi bahwa tidak ada anggota di dalam himpunan itu yang merupakan awalan dari anggota yang lain. Gitu ya. Nah, ini keterangan yang tadi saya sampaikan, penamaan labelnya bebas, boleh yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri silahkan. Tapi asal konsisten, nggak boleh berubah-ubah. Misalnya pada ketinggian yang pertama tuh yang ke kiri 0, nanti di ketinggian kedua gantian 0 yang ke kanan gitu ya. Nah itu yang nggak boleh. Oke? Nah kode-kode awalannya itu ditulis pada daun-daunnya ya. Ini leaf-leafnya. Di daun-daun itu yang menunjukkan apa namanya kode-kode awalannya. Gitu ya, itu prefix code. Nah, jadi tadi saya sudah singgung bahwa kode awalan ini menjadi permulaan dari kode Huffman. Kode Huffman ini sangat terkenal digunakan untuk meringkas kompresi sebetulnya. Ini dia membuat kode ulang dari sebuah pesan gitu ya. Kalau kita misalnya membuat pesan yang berisi teks,
setiap huruf itu kan sebetulnya oleh komputer akan dikonversi dulu menjadi kode ASCII. Nah, kode ASCII itu misalnya kalau huruf A itu kode ASCII-nya 65. Nah, lalu angka 65 itu akan diubah menjadi kode biner. 65 itu kode binernya kan berarti 164 1 0 0 6 4 3 2 16 8 4 2 1. Jadi 1 0 0 0 0 1. 7 digit, digit yang paling kiri itu satu, digit yang paling kanan juga satu. Tengah-tengahnya ada 5 angka nol. Jadi kalau kita tuliskan dalam 8 digit maka 01 0 0 0 0 1. Bayangkan kalau kita menulis apa namanya naskah gitu ya, naskah huruf. Kemudian setiap hurufnya itu kan akan dikonversi menjadi 8 bit tadi. Nah, jadi itu bisa kita ringkas kalau kalian ingat apa namanya kita mengkompres mengkompres file teks itu kan kompresinya signifikan ya. Misalnya berat tadinya size-nya itu 500 kilobyte. Kalau dikompres nih di zip gitu ya, itu size-nya bisa menjadi 4 kilobyte aja. Jadi dari 500 nih bisa jadi 4 kilobyte. Kenapa? Karena kodenya jadi dibuat pengkodean ulang dengan menggunakan kode Huffman salah satunya algoritmanya, yaitu dihitung dari huruf yang paling sering muncul. Misalnya kalau di dalam kata bahasa Indonesia itu yang paling sering muncul adalah huruf A. Maka huruf A akan dibuat kode seperti yang pohon gini, sedekat mungkin kode A itu misalnya satu-satu aja gitu. Nanti yang paling jarang dipakai kita buat pohonnya di paling bawah gitu dengan 6 digit nggak masalah. Asal angka itu jarang, huruf itu jarang dipanggil atau digunakan gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengkompres teks dan itu kelihatan banget dari sekian kilobyte itu bisa terkompres menjadi 4 atau apa namanya 4 kilobyte dan lain-lain. Tapi kalau file gambar, kalau filenya ada gambarnya ya tidak terlalu signifikan ya karena eh, ini kompresi teks, ya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu kode Huffman. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa A itu 65. Jadi kalau dibuat dalam kode biner 8 bit, maka 01 0 0 0 0 0 1. Ini 1 2 4 8 16 32 64 lalu 128 gitu ya kalau 8 bit. Dan 65 itu adalah 1 ditambah 1. Kalau B berarti 1 ditambah 2. C 1 ditambah 2 ditambah 1. Ini konversi dari huruf ke eh, dari angka ke biner gitu ya. 65A itu 65. Jadi ini kode ASCII-nya, simbolnya A, kode ASCII-nya 65. Nah, ini kode binernya ya sebetulnya. Kode ASCII-nya itu 65. Maafin ya, saya tabelin salah. Ini kode binernya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, setiap huruf kalau kita harus konversi dalam 8 bit semua ya, maka satu paragraf aja itu sudah mengandung berapa huruf itu. Misalnya 250 kata per itu hurufnya kan bisa ribuan ya. Maka ini bisa panjang banget. Jadi make sense kalau kita recode, dikodekan ulang dengan menghitung jumlah angka yang paling sering muncul, itu kita gunakan eh, kode yang paling kecil. Nah, yang paling jarang muncul itu kode yang paling besar. Nah, caranya bagaimana? Kode Huffman tuh langkah-langkahnya seperti ini. Jadi kita nanti membuat pohon, membuat tree, mulai dari bawah. Kalau dari bawah itu berarti karakter atau huruf yang paling jarang dipanggil. Jadi mula-mula kita urutkan dulu nih, nanti probabilitas kemunculan yang paling kecil kita buat dulu. Jadi misalnya ini huruf, contohnya di tabel ini ya, A itu muncul, sebentar, oh enggak ada. Ini contohnya sebenarnya apa kebalik ya? Gini aja deh. Oke, saya coba seperti ini. Misalnya ya, A, kita punya string A, B, A, C, C, D, A. Nah, itu kita hitung dulu. A ada 3. 1, 2, 3.
Lalu B ada satu. Kemudian C dua, D satu. Totalnya ada empat, tujuh ya. Nah, itu kita pilih dua yang paling kecil, B dan D. Jadi ini kita letakkan di paling bawah. Ini B satu, lalu yang berikutnya D. Ini D juga satu. Nah, lalu kita buat induknya. Jadi induknya adalah gabungan dari yang dijumlah. Jadi ini BD, BD sekarang jumlahnya 2. Nah, nanti pada saat kita menggabungkan dua daun yang berikutnya, dua ini ikut dihitung. Jadi ini kan sudah dibuat daun, ini juga sudah, berarti yang belum adalah A, C, dan BD. Jadi 3, 2, 2. Nah ini ada sudah 2, berarti kita tambahkan C di sini. C, 2, kita buat lagi pohon, sorry, parent ya, sini. Berarti ini BCD, ini jumlahnya 3. Nah, lalu yang belum A sama BCD. Jadi ini A, ini sama dengan 3. Oh, sorry, ini 4 ya. 4. Lalu kita buat parentnya. Udah, berarti ini sudah ABCD ya. Ini sudah all dan totalnya 7. Nah, totalnya harus sudah sama dengan ini. Artinya semua huruf sudah kehitung. Baru kita beri label. 0 ke kiri. Sekali lagi boleh. Kalau suka yang ke kiri satu juga nggak apa-apa. Boleh. Satu, satu. Nah, gitu. Jadi sekarang A yang semula itu 01. Jadi ini kalau apa namanya? Kalau ditulis kan berarti kita punya 7 semula ya. Semula kan 7 kali 8 bit. Jadi 56. Nah, sekarang dengan kode baru A itu kita kodekan dengan A di sini 1. Lalu B itu sini berarti 0, 0, 0. 0, 0, 0. C 0, 1. Lalu D 0, 0, 1. Nah, jadi kodenya sekarang baru gitu. Yang semula di atas tadi ya untuk A 01, 00001 sekarang jadi satu aja. Sehingga ini eh, dikompres ini akan menjadi huruf A-nya 3, berarti ini totalnya 3. Lalu huruf B-nya 1, ini 3 digit, berarti ini juga 3. Lalu huruf C-nya ada 2, masing-masing 2 digit, berarti ini butuh 4 digit. Kemudian huruf D-nya hanya 1, digitnya 3, berarti ini 3 digit. 3 bit gitu ya. Jadi ini totalnya hanya 13 gitu. 13 bit aja. Yang semula 56 karena 7 kali 8 ya, dikompres menjadi 13 gitu. Itu kode Huffman. Oke. Nah, pohonnya seperti ini sebetulnya. Ini saya pernya salah ya, 7 ya, bukan 17 ya. Ya, gitu ya. Ini sama penamaan. Nah, jadi totalnya begini, 00 sama kan? Cuman beda kode aja, tapi totalnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, sekarang kita coba.
Profesor Gigabyte harus menyimpan teks yang terbentuk dari karakter A, B, C, D, dan E yang muncul dengan frekuensi dalam tabel sebelah kiri. A itu muncul 6 kali, B 2 kali, C 3 kali, D 2 kali, E 8 kali. Kemudian, Profesor Byte menyarankan menggunakan kode-kode sebelah kanan. A diganti O, E juga O, B O O, E00, sorry. A0, B00, C01, D110, E-nya 0. Yang menurutnya, ini akan menyimpan teks dalam ruang yang lebih sedikit daripada yang digunakan oleh kode Huffman. Menurut kalian, betul nggak? Kalau hanya melihat jumlahnya, iya ya. Ini yang E8, satu digit. Yang A, 6, jadikan satu digit. Kemudian B, 2, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat, kode A dan E sama. Jadi nanti kalau di zip, dia nggak bisa dibuka. Karena kuncinya tidak ketemu gitu ya. Nanti kata-katanya bisa hancur gitu. Jadi pada proses eh, kompresi itu kan nantinya kan dibuka lagi gitu ya dengan kunci yang sama. Nah, tapi ketika dibuka kembali, nol ini akan bingung. Waduh, ini tadinya semula nol ini A atau E ya, gitu. Dan nol ini ada nol nol di B. Jadi nggak mungkin kalau ada nol nol programnya itu algoritmanya akan membaca apakah ini yang dimaksud B atau A dua kali, gitu. Jadi makanya di kode awalan atau prefix code itu harus berlaku bahwa tidak ada anggota yang merupakan awalan dari anggota yang lain. Contohnya ini saran yang salah gitu ya, karena eh, nol di sini, nol kodenya A merupakan awalan dari B sama C. Akibatnya kalau membaca seperti ini ya, nol nol, algoritmanya akan bingung. Dia akan mengembalikan nol nol itu ke B atau ke A A. Itu kan sama, karena nol itu A, maka kalau nol nol kan AA ya harusnya. Padahal yang dimaksud B, misalnya begitu. Ya, atau E. Nah, jadi gitu ya. Jadi saran ini salah karena itu tadi tidak berlaku prefix code. Ada anggota yang merupakan awalan anggota yang lain dan ada kode yang kembar, gitu ya. Oke, kira-kira itu kode Huffman. Ada pertanyaan untuk kode Huffman? Mudah ya. Oke, saya lanjutkan. Apa namanya? Penggunaan pohon yang lainnya adalah binary search tree. Oke, binary search tree atau pohon pencarian. Oke, binary search tree atau pohon pencarian itu apa? Binary search tree itu adalah pohon biner. Pohon biner itu adalah pohon yang setiap kakinya maksimal dua, gitu ya, maksimal dua. Jadi kalau satu ya boleh. Kalau full semuanya dua berarti full biner, gitu ya. Yaitu pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam urutan tertentu. Nah, kunci ini adalah nilai yang membedakan setiap simpul atau titik dengan titik yang lainnya. Dan kunci ini harus unik. Oke, kita coba lihat. Nah, bagaimana pengaturan kuncinya? Jadi anggaplah misalnya ada R, jadi di sini nih R, kemudian ada T1 sama T2. Nah, R itu root, kemudian T1 itu lebih kecil dari root. Jadi kunci kunci yang ada di sebelah kiri ini harus lebih kecil dari sebelah kanan. Jadi ini lebih kecil dari root dan root lebih kecil dari T2. Jadi ini paling besar adalah T2, ya. T1 lebih kecil dari R, R lebih kecil dari T2. Itu harus begitu. Jadi dan itu berlaku tidak hanya satu daun ya. Tapi kalau misalnya ini berlapis, makanya simbolnya di sini T itu tree, karena di sini bisa berlanjut lagi ada pohon-pohon berikutnya. Ini juga bisa berlanjut pohon-pohon berikutnya. Tapi aturannya selalu begitu, bahwa
Kaki kiri itu lebih kecil nilainya daripada R, kemudian kaki kanan nilainya lebih besar dari R. Selalu begitu ya. Oke, jadi misalnya begini. Kita mau menggambar eh, pohon pencarian untuk data sebagai berikut. 50, 32, 18, 40, 60, 52, 5, 25, dan 70. Nah, kita mulai dari data pertama. Mula-mula kita tulis 50. Gini. Kemudian data kedua adalah 32. 32 itu kita buatkan kaki ke kiri karena dia lebih kecil dari 50. Jadi kita buat kaki ke kiri di sini, lalu kita tuliskan 32. Ya. Kalau nilai pertama 50, terus kita baca data 32. Oh, kita buat kaki ke kiri. Karena 32 lebih kecil dari 50. Ya. Kemudian kita membaca lagi 18. 18 ini lebih kecil dari 32. Berarti dia harus di sebelah kirinya 32. Di sini. Ya. Berikutnya 40. 40 itu dia lebih besar dari 18, tapi lebih kecil dari 50 dan lebih besar dari 32. Jadi urutannya di sebelah kiri 50, sini, di sebelah kanan 32. Sini 40. Ya. Lalu 60 jelas dia lebih besar dari 50. Jadi dia di kaki kanannya 50. Setelah 60 ada 52. 52 itu lebih besar dari 50. Berarti dia ada di kaki kanannya 50, tapi di kaki kirinya 60. Karena lebih kecil dari 60. Jadi posisinya di sini. Lebih besar dari 50, tapi lebih kecil dari 60. Berikutnya dibaca lagi 5. 5 ini paling kecil ya, pasti dia di sebelah kirinya 50. Lebih sebelah kirinya 32, sebelah kirinya 18. Nah, jadi di sini. Berikutnya 25. 25 itu kalau dari atas dia di sebelah kirinya 50. Nanti ketemu 32 masih di sebelah kirinya 32. Tapi dia di kanannya 18. Di sini. Kirinya 50, kirinya 32, kanannya 18. Ya. Terakhir 70 dia paling besar. Berarti dia di sebelah kanannya 60. Sini. Nah, gitu ya. Itu membuat pohonnya. Nah, lalu bagaimana kita melakukan perjalanan pohon biner berdasarkan apa namanya aturan tadi. Jadi operasi mengunjungi, gitu ya, operasi kunjungan dari pohon biner ke setiap simpul itu tepat satu kali, nggak boleh lebih dari satu kali. Ada tiga skema. Skema yang pertama adalah pre-order. Pre itu berarti kita mulai dari R dulu, dari root dulu, lalu ke kiri, kemudian ke kanan. Jadi root, terus ke kiri, setelah kiri habis, baru ke kanan. Ya, itu pre-order. Kalau in order, itu rootnya di tengah. Jadi in itu rootnya di tengah. Jadi T1, root T2. Ini T2. Kalau pre-order berarti R-nya di depan, R, T1, T2. Nah, yang post order berarti R-nya belakang. T1, T2, R terakhir. Gitu ya. Sekali lagi, kalau pre-order itu R, kemudian ke kiri, lalu ke kanan. In berarti R-nya di tengah, kiri, R, kanan. Kalau post order berarti kiri, kanan, R. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba tuliskan ya. Ini ada teks. Nggak ada. Oke. Sekarang kita mau menuliskan lintasan pre-order dari pohon ini. Pre-order itu berarti R dulu ya. Setelah R, baru habiskan kiri, terus ke kanan. Jadi R-nya A, jadi ini A. Saya pakai ut aja ya, biar tulisannya enak.
Oke, sekarang kita tuliskan pre-order. Kita mulai dari A, kemudian ke kiri, B. Kemudian dari B juga ke kiri. Kalau dia masih punya kaki kiri, lanjutkan dulu. Nah, kalau dia sudah nggak punya kaki kiri, baru kita lanjutkan ke kanan. Kanannya B. Kanannya B itu juga dari root dulu. Jadi E dilanjut H. Gitu ya. Ini berarti kaki kanannya B sudah habis. Kita ke atas. Kembali ke A, lalu sini ya. Tapi kan nggak boleh ditulis dua kali ya. Maksudnya kaki kirinya habis, lalu dilanjut ke kanan. Ke kanan juga urutannya R, kiri, kanan. Jadi ini C dulu. Kemudian ke kaki kiri hanya satu, F. Terus kemudian ke kanan. Ke kanan ini pohon lagi. Pohon lagi, G gitu ya. Ini G, kemudian kiri, kemudian kanan. Nah, gitu. Itu pre-order. Sekarang yang in order itu berarti kiri, kanan, kiri, tengah, kanan gitu ya. Nah, sekarang rootnya kan A. Root itu punya kaki empat ini ya. Ini juga kiri, root kanan. Jadi yang paling kiri adalah D. Kemudian dari D ke root dulu, root yang di kaki sini ya, D. Habis B, sekarang ke kaki kanannya. Kaki kanan itu juga punya ada E sama H. Kita lihat dari posisi kiri dulu, berarti ini H dulu, baru E. Nah, setelah E habis, baru sekarang kita lanjutkan ke root. Ya, kiri sudah habis, lalu root. Jadi ini A, pindah ke kaki kanan. Di kaki kanan itu juga berlaku kiri root kanan. Jadi paling kiri adalah F. Kaki kiri habis, sekarang ke tengah C. Setelah itu ke kaki kanan, aturannya sama, kiri root kanan. Jadi ini I, G, J. Gitu ya. Itu in order. Sekarang kalau post order. Post order berarti kiri, kanan, atas. Kiri, kanan, tengah. Kiri, kanan, tengah. Gitu ya. Nah, ini yang paling kiri adalah D. Kemudian kanan. Kanan di sini diambil yang paling kiri dulu. H. Kemudian kanannya nggak ada, berarti ke E. Setelah E berarti naik ke B. Tengah. Nah, kaki kirinya A habis. Pindah ke kaki kanan. Karena root nanti terakhir ya. Kaki kanan kita mulai dari paling kiri yaitu F. Kemudian sebelum ke C kita habiskan dulu kaki kanannya. Kita mulai dari paling kiri I. Kemudian ke kaki kanan sebelum ke G. Ini C. Baru G. Kemudian C. Baru A. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya tadi ya. Kalau sekarang begini, ada masukan begini, kemudian gambarkan pohon pencariannya dan apa namanya, tuliskan penelusurannya pre-order, in-order, dan post-order. Kita gambarkan dulu. Ini kita gambarkan di paling belakang ya.
Oke. Nah, pertama kita gambarkan dulu P. P di sini sebagai root. Lalu T. T itu lebih besar dari P. Jadi dia di sebelah kanan. B. B itu lebih kecil dari P. Berarti di sebelah kiri. F. F itu lebih besar dari B. Sini. Kemudian H. H itu lebih kecil dari P. Tapi dia lebih besar dari H. Jadi masih di kaki kirinya P ya. Kemudian K. K berarti di sini ya. N. Masih di kaki kirinya P. Di sini. N. S. Nah, S itu setelah P, tapi sebelum T. Jadi di sini A sebelah kirinya B, kemudian U berarti di sini kanannya T, M. M itu setelah K tapi sebelum N. Jadi di sini I. I itu setelah H, tapi sebelum K. Lalu D. D itu setelah B tapi sebelum F. Sini. Kemudian C, kanannya B tapi sebelah kirinya D. Jadi di sini. W itu setelah U. Sedangkan O, O itu sebelum P, tapi setelah N. Ini di sini. Nah, pokoknya gini ya. Nah, sekarang coba, yuk pre-ordernya gimana? Apa yuk? Pre-order itu berarti root kiri kanan. P dulu, Bu. Ya, oke. Setelah itu, B, 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 oke. terus A ya, Bu. A atau T ya, Bu? A dulu. Kan A. kaki kirinya harus habis dulu. Oh Root, ya, A, Bu. menghabiskan kaki kiri. A, betul. Ke F, Betul. F, ke D, betul. ke C, C, betul. terus H, Ya, H, K, betul. I, Heeh, N, ya, M, M, O. ya betul. Lalu, Terus T, mm, S, V, W. ya betul. Kiri, tengah, kanan. Oke, betul. In order sekarang. Kiri, tengah, kanan. B, B dulu ya, Bu? No. A itu Oh, lebih kecil A. dari B. Heeh. A, kiri, A, tengah, kanan. Setelah A berarti F. bukan. B dulu. B, Jadi O. A itu kan sebelah kirinya B ya. Jadi setelah A, B dulu, baru habis B apa? Baru F, Bu. Habis B bukan. Karena F punya kaki kiri. Oh, Kalau berarti ke C atau langsung ke S. Ke C dulu, betul. Ke C dulu. Jadi menghabiskan kaki kirinya dulu, baru D, E ya. F. terus F. Hmm. Habis F apa? H, H, betul. Habis H, K, no. O, I, Ya. N,
Bukan. Eh, Kiri, I itu ah, punya, kan dia kaki kirinya K. Jadi kalau in, rootnya itu di tengah. Jadi I dia punya Ya. tengah K gitu. Nah, setelah K baru kaki kanannya. Kaki kanannya K juga harus mulai dari kiri. Kiri, tengah, kanan. Gitu. Jadi ini setelah K itu M, N, R O O. Ya. Habis itu, S. no, tengah dulu. P. P ya. Oh iya P Bu. P, terus S. F, ya betul. TUV. Ya, T, T. U, U. P. Ya. Nah, P, betul. Pos. Kiri, habiskan dulu. Setelah habis, baru pindah kanan, baru ke tengah. Paling kiri siapa? A. Nah, betul. Setelah A kan terus dia kan kaki kirinya B kan cuma A ya. Jadi langsung pindah ke kaki kanannya B. Kaki kanannya B itu segini. Tapi itu harus dulu dimulai dari kiri dulu. Kalau kiri habis baru ke kanan. Gitu. C ya Bu. Iya, betul. Di situ. C D Oke, terus terus FH Bu, langsung ya. bukan. Jadi Bukan ya. kan Berarti H itu nanti setelah K. Jadi dia naik. Kan dia pos ya. Jadi dari D kan ini kaki kirinya F kan. Sudah habis kan. Setelah kaki kiri habis kan ke kaki kanan. Di sini. Tapi H itu dia nggak punya kaki kiri. Berarti ke kaki kanannya. Nah, kaki kanannya H itu mulai I ini. I, terus setelah habis, pindah ke kaki kanannya K gitu. Jadi ini setelah D itu adalah I, M M Bu. betul, M. Lalu O O ya, terus N N, betul. K Mm-mm, H mm-mm. F Iya, betul. B gitu ya Bu. Iya, betul. Heeh. Jadi rootnya terakhir ya. Setelah ini, setelah B. P bukan Bu. Kan? T masih punya kaki kiri. S. S ya, habis S. W. Betul, W dulu. V V. V Itu U apa? V. U ya? U apa V? Oh ya U U, U. U T. T P. P. Itu ya. Jadi selalu menghabiskan kalau pos itu kaki kiri habis dulu untuk setiap percabangan ya. Kiri ke kanan baru tengah. Kiri, kanan, tengah. Berlaku untuk setiap percabangan. Ya. Demikian juga untuk yang lain. In order juga begitu. Tengah, kiri, kanan. Tengah, kiri, kanan. Ini nanti dipakai di struktur data. Oke, sini tadi ya. Nah, ini ya. Kalau menggambarkan begini, diketahui pre-ordernya itu seperti ini, in ordernya ini. Kalau pre-order itu kan rootnya di depan ya, berarti ini jelas root. Jadi cara menggambarkannya begini. Diketahui itu kita punya pre-order kayak begini, oh berarti rootnya di sini nih. In order, rootnya kan di tengah. Jadi kaki kirinya itu ini, kaki kanannya ini. Kita coba gambarkan ya. G, ini nanti root. Kemudian kaki B itu berikutnya kan kalau pre-order itu begini, ini berarti sebelah kiri. B berarti B itu punya kaki kiri A, punya kaki kanan ini. Jadi ini A. Ya, ini sudah.
Ini sudah. Setelah A, kalau pre-order kan root kiri kanan. Root kiri kanan gitu ya. A ini sudah. Kemudian C itu sebelah kanannya B. Jadi dia begini. C. Nah, C nggak punya kaki kiri ya. Sebentar. G, B, A, C. Kemudian eh, D ada di kaki kanannya. Oh, setelah C, E. E ini di sini. E punya kaki kiri D, kaki kanan F. Berarti dia ada di setelah C, D. Sorry. Ini ya, ini E. Karena kaki kirinya E itu D, jadi di sini. E sudah, D sudah. Kemudian F ada di sebelah kanannya E ya, tapi masih di sebelah kirinya G. Jadi sini. Cek ya. C nggak punya kaki kiri. Betul ya. Lalu dia punya kaki kanan D, E, F. Betul. F sudah digambar. Sekarang H. Berarti di sebelah kanannya G. H nggak punya kaki kiri. Di sini H. Ini ya. I, J, K, L di sebelah kanan semua. Setelah H itu I. Sebelah kanan. Karena dia nggak punya kaki kiri. Kita gambarkan di sini I juga tidak punya kaki kiri. JKL ada di sebelah kanan. Jadi penggambaran berikutnya adalah K. Ini K kalau kita tandai J di sebelah kirinya K, L di sebelah kanannya K. Jadi di sini J, ini L. Gitu gambarnya. Kalau diketahui dua urutan. Jadi yang pre-order itu digambarkannya berurutan. Pertama G, gitu ya. Lalu di in ordernya kita lihat G di sini, oh berarti A, B, C, D, E, F ada di kaki kiri, H, I, J, K ada di kaki kanan. Kemudian penggambaran berikutnya adalah B, sebelah kirinya G kan, B dulu, lalu ditandai di sini B itu punya kaki kiri A, yang lainnya C, D, E, F ada di sebelah kanannya. Jadi kita gambarkan dulu A di sini. Penulisan penggambaran berikutnya adalah C. C ada di sebelah kanannya B, jadi di sini C. Berikutnya E, yang digambarkan dulu E. Nah, E itu punya kaki kiri D. Jadi E tidak kita gambarkan di sebelah kiri karena dari sini kan ketahuan bahwa E ada di sebelah kanannya C. Jadi di sini E, lalu kalau kita lihat D itu ada di sebelah kiri, F di sebelah kanan, gitu ya. Nah, jadi sekarang penelusuran post ordernya berarti apa nih? Kiri, kanan, tengah. Mulai dari apa ini? Post order. Dari A, Bu. Oke. A. Setelah itu, A, terus kemudian D, betul. Lalu, F, mm-mm, E, ya. Lalu, ke C, hmm, kemudian, ke B, ya betul. Habis B, C, C, betul. Itu paling kiri. Paling kiri L, kanan ya. Lalu L, K, heeh, I, I, H, G. ya. Nah, gitu ya. Sorry. H, G. Oke. Ya, itu. Nah, ini juga sama ya. Kalau penempatan kata-kata juga berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kata. Ditempatkan yang dibaca adalah huruf pertama. Kalau ternyata misalnya huruf pertamanya kembar, kita baca huruf kedua. Gitu. Misalnya
Ini pertama kan old, jadi dia akar. Lalu programmer. O sama P duluan O ya, berarti P nanti ada di sebelah kanannya old. Gitu ya. Never. N, berarti sebelah kirinya O. Sebelah kanannya, sebelah kirinya O ya, NOP. Sebelah kirinya O. Jadi nanti ini old, lalu sini never, sini programmer. Die berarti sebelah kirinya never. Gitu ya, dicoba. Pokoknya sama kayak mengurutkan huruf tadi, cuman ini huruf aja. Nah, yang ini kan banyak yang kembar nih. F-nya ada for fathers. Kemudian ada, oh ya, sama for. Kemudian A-nya ada N, ada ago gitu. Nah, kan sama nih. Nanti yang dibaca yang huruf kedua gitu ya. S-nya juga ada score, ada seven gitu. Oke, ini dicoba. Nanti saya berikan tambahan soal untuk tugas ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Beberapa kegunaan dari pohon atau tree. Kita lanjutkan eh, berikutnya, pertemuan berikutnya ya. Ada yang ditanyakan? Ibu izin mau tanya, Ya, silakan. untuk rekaman pembelajarannya nanti diupload tidak ya, Bu? Diupload. Kemarin belum ya? Oh, Saya upload. kayaknya belum, yang kemarin-kemarin ada beberapa. Oke oke. Nanti tak. Ya, Saya saya cek yang belum tak upload semua ya. ih, matur nuwun, Bu. Kami. Ada lagi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan ya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, saya tutup ya.